Nah, ini sama juga, sementara banyak honorer di Kabupaten Muna mempunyai kualifikasi pendidikan yang berbeda-beda, antara lain ilmu tanah, agronomi, agribisnis, peternakan, agroteknologi, tetapi formasi jurusan yang diterima di sana hanya penyuluh dan komunikasi pertanian. Ya, jangan sampai nanti tidak sinkron gitu. Jadi orang aja ternyata kualifikasinya berbeda, akhirnya juga dia nggak masuk. Ya, jadi ini kesalahan jadi bukan di kami sesungguhnya jadinya. Ya, nah oleh sebab itu tolong kualifikasi jabatan dan unit kerja itu dicermati sekali, ya. Baru saja kita dengarkan pernyataan Pak Abbas saat sosialisasi penerimaan P3K 2024 berkaitan dengan kualifikasi pendidikan yang harus linear ya pada jabatan yang nanti dilamar. Karena jika Bapak Ibu tidak linear ataupun kualifikasinya tidak memenuhi persyaratan, maka tidak dapat melamar. Dan nanti kita akan lihat Bapak Ibu beberapa kasus yang terjadi di lapangan berkaitan dengan formasi yang nanti dibuka terhadap kualifikasi pendidikan dari para honorer, karena banyak sekali ijazah dan pekerjaan kita yang tidak nyambung di lapangan. Video ini merupakan bagian kedua setelah kita membahas video sebelumnya, yaitu yang ini, kita mendaftar di jabatan fungsionalkah ataupun jabatan pelaksana. Dan pertanyaan yang masuk pada kolom komentar video ini sangat banyak. Kita akan bahas pada video kali ini. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Baik rekan-rekan sekalian, sebenarnya Pemda sudah pun mengakomodir rekan-rekan yang memiliki kualifikasi yang tidak sesuai dengan jabatan yang nanti akan dilamar dengan usulan formasi. Nah, secara pribadi kami sendiri mengetahui bagaimana proses usulan formasi yang diminta BKD kepada OPD dalam rangka penyelesaian tenaga honorer yang ada di sebuah kantor. Sebagaimana contoh di sini kita lihat untuk formasi analis sumber daya manusia yang poin 4 ini hanya mensyaratkan S1 ilmu pemerintahan. Mengapa ada perbedaan dengan analis sumber daya manusia di poin kelima, di mana kualifikasi pendidikannya lebih banyak, di mana di sini ada administrasi publik, kemudian D4 administrasi publik, kemudian administrasi negara, bahkan tidak ada ilmu pemerintahannya di sini. Atau yang ini masuk ke sini. Mengapa terjadi perbedaan? Inilah rahasianya bahwa OPD itu akan menyelesaikan tenaga honorer yang ada di Pemdanya ataupun di OPD-nya masing-masing. Nah, untuk kasus nomor 4 ini penempatannya adalah di Dinas Perumahan Rakyat di bagian sekretariat. Ini karena honorer yang ada di sekretariat itu memiliki kualifikasi S1 pemerintahan. Oleh karena itu, OPD mengusulkan kepada BKD agar kualifikasi pendidikan ini dimasukkan kepada formasi jabatan analis sumber daya manusia. Sedangkan rekan-rekan yang bekerja pada sub bagian umum dan sekretariat juga, tapi di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, di situ ada beberapa tenaga honorer yang memiliki kualifikasi sebagai berikut. Dan tidak ada honorer yang bekerja di Dinas Pendidikan ini yang memiliki kualifikasi ilmu pemerintahan. Oleh karena itu di sini kualifikasi pendidikannya tidak mencantumkan ilmu pemerintahan di sini. Sebaliknya sama bahwa rekan-rekan yang bekerja di Dinas Perumahan Rakyat itu adalah kualifikasi pendidikannya ilmu pemerintahan. Makanya formasi ini mensyaratkan kualifikasi pendidikan tersebut. Contoh lain kita lihat di sini, kalau ini sama ya. Artinya untuk di Dinas Administrasi Umum, kemudian di Rumah Sakit Jiwa Provinsi, kemudian di Sekretariat Daerah, ini semua mensyaratkan S1 pemerintahan untuk jabatan yang sama karena honorer di sana memiliki kualifikasi ilmu pemerintahan. Sekarang kita lihat di bagian bawah dengan formasi yang sama, tetapi di sini bahkan mensyaratkan S1 Teknik Informatika akan ditempatkan di sekretariat daerah, yaitu di bagian asisten administrasi dan umum. Ini karena honorer yang sudah bekerja di sana, bahkan ada 2 orang, itu kualifikasi pendidikan mereka adalah S1 Teknik Informatika. Nah, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang berada di Pemda, yang OPD-nya memahami berkaitan dengan usulan formasi ini, maka nanti saat Bapak Ibu mendapatkan formasi P3K di daerahnya, akan mengakomodir honorer yang bekerja di situ. Nah, contoh lain di sini, kita lihat di sini S1 Manajemen dengan formasi yang sama. Ini karena honorer yang bekerja di Sekretariat DPRD ini
kualifikasi pendidikannya adalah S1 Manajemen. Ini menunjukkan bahwa formasi yang dibuka ini telah mengunci untuk tenaga honorer itu sendiri. Nah, dari video yang sudah kami bahas yang ini sebelumnya, banyak sekali pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Di antaranya berkaitan ini ya. Ya, pasti harus linear lah Pak. Masa tumpang tindih begitu? Buat apa ada kualifikasi pendidikan? Hancur negara kalau memang tidak ada linearitas. Karena akan banyak pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Nah, di sini kami menjawab, kenyataannya memang banyak yang tidak linear. Tapi saya akan buat video menjelaskan tentang plotting OPD saat pendataan usulan formasi, bahwa formasi dibuka dengan mensyaratkan kualifikasi sesuai dengan yang ada pada OPD itu. Ya, sebagaimana saya jelaskan tadi ya, bahwa honorer yang bekerja di salah satu bidang di dalam OPD tertentu, kualifikasinya akan dicantumkan untuk mendapatkan salah satu formasi. Nah, seperti ini tadi. Kemudian ada juga yang bertanya, izin bertanya sedikit, dulu saya terdata di BKN di instansi Dinas Pertanian 12 tahun. Tapi tahun kemarin saya dialihkan ke pendidikan karena bergelar SPD. Itu baru 8 bulan. Nah, ini kan tidak linear ya. Dia SPD bekerja di Dinas Pertanian ya, bahkan Dinas Pertanian. Nah, sekarang dialihkan ke Dinas Pendidikan karena dia bergelar SPD. Walaupun sebenarnya bergelar SPD, kalau di Dinas Pendidikan itu juga tidak nyambung kecuali dia mengajar di sekolah. Gimana solusinya? Soalnya di pendidikan saya terhitung baru 8 bulan. Di instansi mana harus saya ikut? Nah, ini pertanyaannya. Kemudian di sini ada yang menjawab, kalau aku sih berpendapat mending mengikuti kartu pendataan non-ASN yang lalu karena data sudah masuk ke BKN dan terkunci. Kemudian saya jawab juga, kita berharap database memang mengunci formasi untuk honorer. Nah, ini ya keadaan yang tidak linear bagi rekan-rekan yang bekerja di instansi pemerintah. Kemudian dari komentar lain, tolong dipermudah untuk syarat para calon pendaftar karena pada dasarnya honorer yang masuk database BKN untuk diselesaikan ataupun diangkat menjadi ASN P3K sangat disayangkan jika nantinya terjadi TMS sebagian, yaitu di tahap administrasi, karena ini bisa menjadi contoh di tes-tes seleksi sebelumnya. Ya, ini berkaitan dengan jabatan dan formasi yang tidak linear, yang bisa jadi jika tidak dipermudah oleh pemerintah, rekan-rekan ini bisa dinyatakan TMS ya, jika dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi. Tetapi sepertinya memang demikian sebagaimana disampaikan Pak Abah tadi. Artinya formasi yang dibuka harus sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh OPD yang telah diusulkan kepada BKD. Nah, ini sama juga, sementara banyak honorer di Kabupaten Muna mempunyai kualifikasi pendidikan yang berbeda-beda, antara lain ilmu tanah, agronomi, agribisnis, peternakan, agroteknologi, tetapi formasi jurusan yang diterima di sana hanya penyuluh dan komunikasi pertanian. Nah, sama seperti tadi, sebenarnya jika OPD-nya paham, maka seluruh kualifikasi pendidikan ini akan dimasukkan ke dalam salah satu syarat untuk mendaftar pada salah satu formasi yang dibuka di Pemda itu. Nah, tergantung nanti di Pemda Muna ini apakah mengakomodir rekan-rekan honorer semua. Namun di sini ada juga yang menjawab, masukkan saja jabatan penata layanan operasional yang berijazah S1 atau D4. Tapi biasanya pada penata layanan operasional ini akan disebutkan ya S1 apa, ya akan disebutkan di sana. Contohnya di sini penata layanan operasional dia sebutkan S1 Social 3. Kemudian di sini S1 Ekonomi dan S1 Ekonomi Pembangunan. Nah, seperti kasus tadi, sama mengapa di sini hanya mensyaratkan Social 3 karena honorer yang bekerja di Badan Pendapatan Daerah ini kualifikasi pendidikannya adalah ini. Ada satu orang di sana yang bekerja, maka diakomodir. Sama halnya di sini, yang bekerja pada inspektorat ini, kualifikasi pendidikan honorernya adalah S1 Ekonomi atau S1 Ekonomi Pembangunan. Sehingga mereka bisa mengambil formasi ini untuk mereka sebagai honorer yang sudah bekerja lebih dari 2 tahun di bagian itu. Kemudian ini kasus lain, kalau begitu dipersulit kayaknya. Itu tadi ya, berkaitan dengan formasi dan jabatan. Masalahnya saya S1 Perpustakaan. Takutnya di daerah saya tidak ada lowongan formasi untuk S1 Perpustakaan. Kalau memang tidak ada lowongan formasi untuk S1 Perpustakaan, otomatis saya tidak bisa mendaftar. Sedangkan semua honorer disuruh daftar khususnya yang terdaftar di BKN. Dan juga yang tidak ada lowongan formasi ataupun yang ada lowongan formasi dianjurkan daftar semua. Itu bagaimana? Nah, di daerah mana ya? Karena saya juga S1 Perpustakaan, tetapi saya kerja di SMP. Nah, ini untuk perpustakaan ataupun teknik ya.
Nah, saya menjawab ada kemungkinan bisa mendaftar pada formasi yang tidak mensyaratkan kualifikasi. Bisa turun ke SMA hanya untuk operator layanan operasional. Karena memang di SMA tidak ada pemilihan, meskipun ada beberapa juga di Kalimantan Barat. Kita lihat ya, ini di Kalimantan Barat. Nah, sebagaimana contoh di sini yang tetap mensyaratkan SMA harus SMA IPS. Kemudian di sini boleh paket C, di sini boleh semua jurusan. Kemudian di sini harus SMK komputer, SMO IPA, SMK akuntansi. Ini karena memang mereka mengakomodir honorer-honorer yang ada di sana. Jadi nanti rekan-rekan siap juga melihat formasi untuk operator layanan operasional ini. Rekan-rekan ini SMA jurusan apa dan pastikan sesuai dengan apa yang ada di sini. Sekali lagi ini tergantung pada usulan formasi Pemda rekan-rekan semua dan ini mengacu pada rekomendasi OPD masing-masing. Nah, ini ada juga pertanyaan, Min, kalau formasinya sudah ditetapkan penempatannya juga sudah ada dan jurusannya sudah ditetapkan, berarti kita sudah tidak bisa mendaftar ke formasi lain ya. Ya, sebenarnya apa yang diusulkan pemerintah daerah tadi mengakomodir dan mengunci formasi kita sendiri sebagai honorer. Tetapi apakah kita bisa mendaftar ke formasi lain? Nah, ini sebagaimana dijelaskan di dalam Permen PEN-RB bahwa pelamar sebagaimana dimaksud pada diktub kedua hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Ini keterangannya Bapak Ibu, kita bisa sebenarnya mendaftar di formasi orang lain. Ya, tetapi sebenarnya itu dikhususkan untuk honorer yang bekerja di situ. Yang dimaksud dengan kita tidak boleh mendaftar di instansi lain dan harus mendaftar pada instansi tempat kita bekerja, ini adalah untuk Pemda. Artinya kita tidak boleh pindah ke Pemda lain, tetapi boleh mendaftar pada formasi lain di dalam Pemda yang sama. Namun di sini ada yang menjawab, nunggu aja info selanjutnya apakah nanti sistemnya pengelompokan jabatan atau setiap honorer dan jabatan per instansi untuk diusulin. Ya sebenarnya udah diusulkan ya, tinggal nanti Bapak Ibu semoga Pemdanya mengusulkan sesuai dengan formasi Bapak Ibu yang saat ini bekerja. Nah, untuk memperjelas sebagaimana usulan saya tadi mendaftar di SMA, ini ada juga yang sudah berkomentar, saya sudah berkoordinasi dengan BKPSDM tempat saya bekerja. Saya bilang sama BKPSDM di daerah saya ini S1 perpustakaan, seandainya jabatan saya tidak ada S1 perpustakaan, terus pihak BKPSDM langsung bilang sama saya, gunakan saja ijazah SMA pas melamar di P3K. Itu yang dianjurkan pihak BKPSDM, disuruh menggunakan ijazah SMA. Nah, ini yang saya maksud tadi, agar rekan-rekan dapat melamar pada formasi operator layanan operasional. Namun seperti tadi, pasti ada SMA-nya IPS kah, kemudian SMK bisnis kah, SMA semua jurusan kah. Nah, ini tergantung penempatan karena kualifikasi ini ditentukan oleh OPD melihat status yang ada pada honorer yang bekerja di sana. Kemudian ada juga yang bertanya, izin bertanya, saya honorer operator sekolah di negeri, tetapi ijazah saya S1 pertanian. Apakah saya bisa daftar dengan ijazah S1 pertanian sebagai pengelola layanan operasional? Saya jawab, nah harus sesuai kualifikasi. Artinya memang ini kalau seandainya Pemda mengusulkan seperti apa adanya, contohnya untuk penata layanan operasional di sekolah tertentu dengan kualifikasi S1 pertanian, maka bisa mendaftar. Tapi jika memang tidak, maka tentu tidak bisa. Apalagi formasinya memang tidak diusulkan oleh Pemda. Apakah bisa THK2 mendaftar di instansi lain tempat bekerja? Sebagaimana kita jawab tadi, bahwa sebenarnya dalam aturan itu bisa ya. Dalam aturan itu bisa. Yang tidak bisa adalah keluar ke Pemda lain. Bahasa dalam Permen PEN-RB bahwa kita hanya dapat melamar pada instansi pemerintah di tempat kita bekerja. Yang dimaksud dengan instansi di sini adalah Pemda ya, bukan salah satu kantor. Kemudian ini kenapa ada orang yang bilang tenaga kebersihan, supir, penjaga kantor tidak termasuk honorer, sementara sama-sama digaji APBD, mohon penjelasan. Di sini saya jawab, ya pendataan nggak masuk, tapi mereka ini bisa daftar juga ya pada jalur bekerja minimal 2 tahun. Kemudian ini ke Abu, penjaga sekolah, masuk kemana formasi teknis pelaksananya? Saya jawab, ya gunakan ijazah SMA, daftar ke formasi operator layanan operasional. Nah demikian rekan-rekan sekalian, informasi berkenaan dengan apakah nanti rekan-rekan dapat mendaftar dan kaitannya solusi dari ijazah dan pekerjaan yang tidak nyambung. Ini sebenarnya sudah terjawab saat formasi diusulkan oleh Pemda berdasarkan rekomendasi dari OPD masing-masing, di mana usulan yang diajukan ke PEN-RB itu sudah mengakomodir kualifikasi pendidikan honorer yang bekerja di instansi dan di OPD tertentu.
Semoga kita semua terakomodir dalam usulan formasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.